Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Junita, NIM 1911150001, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara, mata kuliah Akhlak Tasawuf. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu yang pertama 1A. Jelaskan perbedaan antara definisi dan akhlak tasawuf. Jelaskan perbedaan objeknya dan berikan contohnya. Akhlak. Akhlak adalah refleksi dari penerapan ilmu tasawuf sehingga tingkah laku dan perbuatan kita sama dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan tasawuf adalah ilmu tentang bagaimana kita membersihkan hati agar selalu berzikir atau ingat kepada Allah dan tidak tergiur kepada duniawi. B. Tulislah hadis Nabi tentang akhlak dan hadis Nabi tentang tasawuf. Hadis Nabi tentang akhlak. Inna ahlasnahum biholisoti zikro. Hadis tentang tasawuf. Man arafa nafsahu faqad adafa nafsahu. Kedua, yang A, tulislah ayat Al-Quran tentang akhlak kepada Allah dan Nabi. Jelaskan dan berikan contohnya. Masalahum kamasalazistaqoda nara falamma adma haulahu zahaballahu binurihim watarakahum fi zullumatil layabisru. Artinya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Surah Al-Baqarah ayat 17. B. Ada 3 macam tasawuf. Beri contoh dan juga jelaskan. Yang pertama, tasawuf filsafi. Contoh, filosof Muslim terkenal membahas tentang Tuhan dengan menggunakan konsep-konsep Neopolitanus ialah Al-Kindi. Yang kedua, tasawuf irfani. Contoh ucapan Al-Misri selagi kedua tangan dan haknya dibelenggu sambil dibawa ke hadapan penguasa dengan disaksikan oleh orang banyak. Ia berkata, ini adalah salah satu pemberian Tuhan dan karunia Tuhan. Semua perbuatan Tuhan merupakan nikmat dan kebaikan. Yang ketiga, A. Apakah perbedaan zuhud dan warah? Jelaskan dengan berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dan berikan contohnya. Perbedaan wara dan zuhud. Sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada perbedaan makna antara wara dan zuhud, sehingga mereka menggunakan dua istilah tersebut dalam satu pembahasan saja. Namun perlu diketahui bahwa zuhud dan wara itu adalah sebuah tingkatan yang tidak dicapai oleh semua orang. Ibnu Qayyim dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Fawid mengatakan, artinya, hati yang selalu terkait dengan syahwat tidak sah baginya zuhud. Yang B. Apakah yang dimaksud dengan manusia hedonisme dalam gaya hidup? Jelaskan. B. Hedonisme adalah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. 4. A. Di dalam
Di misi akhlak tasawuf ada istilah musahabah, taubah, syukur, sabar, ikhlas, ridho, dan tawakal. Jelaskan masing-masing istilah tersebut berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Nabi, lalu dihubungkan dengan kehidupan kita sekarang, yang serba-serbi, susah, payah, dan sulit lagi. Musabah. Musabah adalah sering diidentifikasikan dengan proses pengamatan terhadap diri sendiri, wawas, ataupun mengevaluasi diri. Kedua, at-taubah. At-taubah adalah bahasa Arab dari hari pengampunan adalah surah ke-9 dalam Al-Quran. Dinamakan at-taubah yang berarti pengampunan karena kata at-taubah berulang kali disebut dalam surat ini. Ketiga, syukur. Syukur ialah merupakan bentuk keridohan atau pengakuan terhadap rahmat Allah dengan penuh kerendahan hati. Keempat, sabar. Sabar adalah suatu sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Ridho. Ridho berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata rodia, yang berarti senang dan sukarela. Ridho merupakan sikap terpuji yang harus dimiliki setiap manusia. Yang terakhir, yang keenam, yaitu tawakal atau tawakul. Berarti mewakilkan atau menyerah. Dalam agama Islam, tawakal berarti berserah diri sepenuhnya kepada Allah dalam menghadapi atau menunggu hasil sesuatu pekerjaan atau menanti akhlak dari suatu keadaan. Dalam terminologi Islam itu sendiri, kata ikhlas diperoleh dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ikhlas, surah ke-112. Kalau secara bahasa, makna ikhlas adalah murni. Artinya, kita dikatakan ikhlas apabila kita benar-benar memurnikan pekerjaan kita hanya untuknya. Baiklah, itu saja yang bisa saya dapatkan. Bila ada kekurangan atau kelebihan, saya memohon maaf. Dan kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.